السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kesedihan Fatimah saat Nabi diuruk dengan tanah, karena beliau sama dengan manusia yang lain, jasadnya dikubur di perut bumi. Apa yang diucapkan oleh Fatimah bukan termasuk niyahah, karena niyahah adalah haram, yaitu meratap. Salah satu ratapan dalam Islam adalah mengingat-ingat kematian. Jadi mengingat-ingat kematian seseorang ini termasuk ratapan jahiliyah yang dilarang. Kalau mau mengingat, jangan orangnya, tapi nasihatnya, ilmunya, tulisan-tulisannya, petuah-petuahnya, bukan tanggal matinya, bukan fotonya, bukan patungnya. Itu semua bagian dari ratapan jahiliyah. Bahkan Nabi marah ketika ada patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Ismail di sekitar Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim, ayah beliau, sangat beliau cinta, tapi beliau marah ketika diwujudkan dalam bentuk patung. Ya, kita lanjut 29. Wa an Abi Zaid, namanya adalah Usamah bin Zaid bin Harisah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dan ayah, dua-duanya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu betapa cintanya, sayangnya Nabi kepada anak dan bapak ini. Anaknya Usamah, bapaknya Zaid bin Harithah. Bahkan sempat Zaid ini diangkat anak oleh Nabi, sempat dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Allah tidak meridhoi adanya anak angkat. Anak angkat dalam Islam, adopsi haram, karena membohongi keturunan. Ada 3 kebohongan besar. Bohong di muka bumi ini banyak sekali. Yang terbesar ada 3. Berbohong atas nama Nabi, berbohong dalam mimpi. Tidak mimpi ketemu si fulan, dia bilang mimpi ketemu si fulan. Ini bohong terbesar. Satu lagi, bohong nasab. Saya anaknya si fulan, padahal bukan. Si fulan anaknya saya, padahal bukan. Ini 3 kebohongan terbesar. Min akzabil firaq. Qala, di sini Usamah menceritakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salah satu putri Nabi mengundang Nabi. Tidak disebutkan di sini namanya, di riwayat lain disebut Zainab. Zainab ini meninggal duluan sebelum Nabi, dan semua anak-anak beliau meninggal duluan sebelum Nabi kecuali Fatimah. Hanya Fatimah satu-satunya putri Nabi, satu-satunya anak Nabi yang masih hidup ketika Nabi wafat. Di sini Zainab yang nikah dengan Abu As. Salah satu anak dari musuh Islam, Abu As ini. Zainab mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya dengan utusannya. Inna ibni qad uhtudira fashhadna. Ya Rasul, anakku uhtudir. Uhtudir itu sakit keras dan akhirnya meninggal. Berarti ini cucu Nabi ya. Anaknya Zainab berarti cucu Nabi. Mohon engkau datang ya Rasul. Anakku berarti cucumu ya Rasul. Sakit keras. Dan ini lewat utusan. Ya. Artinya bukan Zainab datang sendiri ke rumah Nabi, tidak. Lewat utusan. Fa'arsala yukri'us salam, rupanya Nabi tidak berkenan. Ya mungkin ada urusan yang lebih besar, karena Nabi bukan termasuk orang yang menomorsatukan keluarga. Sementara kewajiban terhadap umat dinomor duakan, nomor tigakan, ya seperti sebagian kita. Nabi tidak. Urusan keluarga ya tidak sepenting urusan umat. Gitu. Mungkin ini ada urusan umat apa tidak disebutkan di sini. Intinya Nabi tidak berkenan datang. Nabi hanya mengirimkan salam dan mengirimkan kalimat. Mengirimkan salam dan mengirimkan kalimat. Apa kalimat yang dikirimkan oleh Nabi? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha. Apa yang diambil oleh Allah itu milik Allah. Walahu ma'a'ta, apa yang Allah berikan itu juga milik Allah. Jadi anak kita, ayah kita, ibu kita, rumah kita, jabatan kita, itu semua adalah pemberian Allah. Kapan akan diambil oleh Allah, terserah Allah, bukan terserah kita. Maka haram bagi kita mengatakan terlalu cepat ya Allah. Terlalu sebentar dia bersama kami ya Allah. Kami menunggu-nunggu datangnya anak selama belasan tahun, kemudian engkau karuniakan kepada kami anak, baru umur 7 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang pintar-pintarnya, engkau ambil ya Allah. Tidak boleh. Mau 7 tahun, mau 5 tahun. Apalagi menyalahkan Allah. Kalau begini caranya, kenapa engkau mesti berikan anak? Kalau akhirnya umur 7 tahun engkau ambil lagi, mendingan enggak usah engkau berikan sekalian ya Allah. Enggak boleh. Hidup ini bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Dan semuanya adalah ujian. Enggak ada tujuan di muka bumi ini. Ketika antum sudah mencapai cita-cita antum jadi dokter terkenal misalnya, sudah tercapaikah tujuan? Belum. Ketika antum sudah menjadi pejabat tinggi, wali kota misalnya, gubernur misalnya, sesuai dengan yang antum cita-citakan, apakah sudah mencapai tujuan? Belum. Tujuan adalah surga. Dunia nggak ada yang tujuan. Ya. Oleh karena itu cita-cita kita tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai juga nggak apa-apa. Kalau sekedar urusan dunia, asal jangan sampai gagal masuk surga. Karena gagal masuk surga pasti masuk neraka. Nggak mungkin enggak. Hanya ada 2 tempat di sana. Imma fil jannati wa imma fis sa'ir.
Kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Hanya kelompok sesat Mu'tazilah yang mengatakan ada tempat di antara dua tempat. Al-manzilatu bainal manzilatain. Adapun ahlu sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat, mengikuti para nabi, para rasul, mereka semua meyakini bahwa di akhirat hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal masing-masing. Ya. Ini meja di depan saya ini ajalnya kapan? Allah sudah punya tulisan. Tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari anu. Allah sudah punya catatan ajal dari meja ini, ajal dari kursi ini, ajal dari gedung ini, ajal dari masjid ini, apalagi ajal kita masing-masing. Semuanya sudah tercatat. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sampai, maka sedetik saja tidak bisa maju, sedetik saja tidak bisa mundur. Pas. Dan kita semua tidak mungkin kedatangan ajal ketika rizki kita masih ada. Kan kita ditulis nih oleh Allah, rizki si A ini dari dia lahir sampai mati adalah 5 miliar misalnya, ya, entah satuannya apa. Nah, diberikanlah 5 miliar itu dari dia lahir, ya, diawali dari ASI, kebanyakan begitu ya. ASI kan ada hitungannya berapa ya. Terus habis 5 miliar misalnya. Sementara ajalnya masih 3 bulan lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Atau ajal yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz sudah sampai 3 Januari 2027 misalnya. Mati kan? Sementara rezeki yang dia terima masih ada 0,5 miliar lagi misalnya. Nggak mungkin. Ya. Maka Nabi mengatakan orang yang mati berarti rezekinya sudah habis. Pas. Ya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Setiap kita kehilangan, setiap kita tertimpa musibah, kita disunahkan minta apa? Minta ganti. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini, mobil hilang misalnya, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Rumah kebakar misalnya, berikanlah ganti yang lebih baik. Anak, ya, dan seterusnya. Intinya ketika kita tertimpa musibah, musibah kan rata-rata kehilangan ya. Kehilangan mata, kehilangan kaki, kehilangan anak, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta. Kita minta ganti yang lebih baik. Mintanya kepada Allah, ini jauh lebih baik daripada kita minta menuntut kepada manusia. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bapak harus ganti. Allah lebih suka kita minta ganti kepada Allah saja. Jauh lebih baik. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Setelah utusan itu menyampaikan kalimat ini dari Nabi, Zainab kembali mengutus lagi. Datang lagi sana. Kembali lagi ke Rasulullah, mohon supaya beliau mau datang dan bersumpah. Kalau tadi nggak pakai sumpah, sekarang pakai sumpah. Jadi Zainab memohon kepada Nabi, disampaikan oleh utusan ini, wallahi demi Allah ya Rasul, aku mohon engkau mau datang ke rumahku. Karena anakku, yaitu cucumu, sakit keras.
Setelah mendengar Zainab menyebut nama Allah bersumpah, Nabi berdiri, Nabi beranjak, Nabi berangkat. Ini sunnah bagi kita. Walaupun kita berat, walaupun malas, tapi dia bersumpah. Misalnya antum dokter ya, jam 1 malam diminta oleh seseorang untuk datang ke rumahnya, ibunya sakit. Tentu antum malas, ngantuk, capek. Tapi orang itu mengatakan, demi Allah Pak Dokter, saya mohon Pak Dokter mau datang ke rumah saya, ibuku sakit misalnya. Sunnah bagi antum untuk memenuhi, ini namanya ibradul muqsim, memenuhi orang yang bersumpah. Demi apa? Demi membesarkan Allah, karena dia sudah menyebut nama Allah. Dan ini yang benar. Sebab ada yang salah. Apa? Ini yang benar. Di depan manusia menyebut nama Allah, itu bagus. Pak, jangan begitu Pak. Demi Allah, Allah tidak ridho seperti ini maksiat. Gitu. Pak, jangan begitu Pak. Demi Allah, ini haram. Allah mengharamkan. Wah, ini bagus. Menyebut nama Allah di depan manusia. Yang salah, yang kebalik, menyebut nama orang, sebesar apapun orang itu, di hadapan Allah. Ini salah. Ini sebagian saudara-saudara kita melakukan kesalahan ini. Ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna, agisna. Ya Allah, dengan keluhuran Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tolonglah kami turunkan hujan. Betul apa salah ini? Salah. Kalau sudah berada di hadapan Allah, jangan nyebut siapa-siapa. Kenapa? Karena siapapun di hadapan Allah kecil. Kita di hadapan Allah kecil. Jibril, Mikail di hadapan Allah kecil. Rasulullah di hadapan Allah kecil apa besar? Kecil. Nggak ada yang besar di hadapan Allah. Maka jangan nyebut-nyebut nama manusia di hadapan Allah. Ini saudara-saudara kita salah. Sudah berada di hadapan Allah, artinya memohon kepada Allah, masih bawa-bawa nama Nabi Muhammad, nama Jibril, nama Syekh Abdul Qadir Jailani, nama Ali bin Abi Thalib. Ini salah. Kalau sudah berada di hadapan Allah, jangan menyebut nama siapapun. Yang benar seperti Zainab ini. Di hadapan manusia menyebut nama Allah. Sekali lagi, jangan kebalik. Di hadapan Allah menyebut nama manusia. Allah nggak suka. Ya seolah kalau bahasa kita, emang ngapain nyebut-nyebut nama Muhammad? Emang aku takut sama Muhammad? Aku nggak enak sama Muhammad? Nggak ada. Allah nggak enak sama siapapun. Kalau Allah punya rasa takut, punya rasa nggak enak pada Rasulullah, barangkali paman-paman beliau akan diberi hidayah. Allah nggak peduli. Paman yang sangat beliau cintai, yang mencintai beliau, Allah sesatkan, Allah bikin kekal di neraka selama-lamanya, dan Nabi sedih sekali menangis mendengar ini. Allah nggak peduli. Ya, begitu pula anaknya Nabi Nuh, begitu pula ayahnya Nabi Ibrahim, begitu pula istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Allah sesatkan semua, Allah nggak peduli. Nggak ada Allah nggak enak sama Nabi Nuh, Allah nggak enak sama Nabi Ibrahim, nggak. Semuanya kecil di mata Allah. Ibrahim kecil, Muhammad kecil, Nuh kecil. Nggak ada yang besar di hadapan Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah menyebut nama manusia, semulia apapun, semulia Rasulullah, di hadapan Allah. Yang ada sebaliknya, sebutlah nama Allah di hadapan manusia. Seperti apa yang dilakukan oleh Zainab ini. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijalun ridwanun alaihim jami'an. Demi mendengar Zainab menyebut nama Allah, demi Allah bersumpah, maka Nabi langsung berdiri dan Nabi beranjak ke rumah Zainab, dan diikuti di situ sedang ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa lagi. Ini sahabat-sahabat luar biasa ini ya.
Mu'adz bin Jabal, umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Ubay bin Ka'ab, ini umatku yang paling mungkin hafalan Al-Qur'annya. Zaid bin Sabit, umatku yang paling tahu tentang hukum faraid, warisan. Dan semua yang nomor satu adalah sahabat. Nggak mungkin nggak sahabat. Adapun Rasulullah nomor satu semuanya. Dalam hal warisan, dalam hal kemungkinan hafalan Al-Quran, dalam hal tahu mana yang halal, mana yang haram, dalam hal akidah, Rasulullah adalah nomor satu. Adapun sahabat, tidak. Abu Bakar manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Apakah Abu Bakar nomor satu dalam semua ilmu? Tidak. Tidak. Ya. Dalam masalah kemungkinan hafalan Al-Quran, Abu Bakar kalah dengan Ubay bin Ka'ab. Dalam masalah mana yang halal, mana yang haram, Abu Bakar kalah dengan Mu'adz bin Jabal. Dalam hal ilmu faraid, Abu Bakar kalah dengan Zaid bin Sabit. Dalam hal ilmu tafsir, Abu Bakar kalah dengan Ibnu Mas'ud, turjumanul Quran, dan begitu seterusnya. Adapun manusia termulia setelah para nabi, para rasul, tidak diperselisihkan oleh satu ulama pun, dia adalah Abu Bakar. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiy. Setelah Nabi datang, maka anak yang sedang sakit akhirnya meninggal, ya. Tidak disebut namanya siapa ini, anaknya Zainab, dipangku, dudukkan di atas pangkuan Nabi SAW, fa'adahu fi hijrihi, setelah didudukkan di atas pangkuan Nabi, wa nafsuhu taqaqa, nafasnya satu-satu, menunjukkan sedang sakaratul maut. Ya, mungkin umur beberapa bulan atau 1 tahun lebih. Fafadat ainahu, tiba-tiba Nabi meneteskan air mata, menangis. Ya. Faqala Sa'ad, demi melihat Nabi menangis, Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Ini tangisan apa? Saat mengira bahwa menangis itu haram. Tidak. Menangis tidak haram ketika ada kematian. Yang haram apa? Yang haram apa? Nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, nendang kursi, nendang meja, banting piring, banting gelas, ya, atau berguling-guling, ini haram. Itu termasuk ratapan jahiliyah, niyah. Adapun sekedar meneteskan air mata atau lebih dari itu sesenggukan, boleh. Bukan termasuk ratapan. Mendengar pertanyaan ini tangisan apa ya Rasul? Kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat, kasih sayang. Ja'alahullahu fi qulubi ibadih, yang Allah berikan di hati hamba-hambanya. Jadi ketika seseorang menangis, kasihan, ini anugerah dari Allah. Maka ketika seseorang matanya betul-betul kering, hatinya betul-betul keras, nggak bisa menangis, nggak bisa tersentuh, nggak pernah merasa haru, ya, walaupun menyaksikan pemandangan yang mengharukan, berarti dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Para nabi, para rasul, para sahabat, itu manusia-manusia yang hatinya lembut, mudah tersentuh, meneteskan air mata. Tapi para nabi, para rasul, para sahabat, meneteskan air mata karena Allah, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, maksudnya pamer kepada manusia, tidak. Fi qulubi man sya'a min ibadih, ya. Di hati orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah merahmati hamba-hambanya yang perahmat.
Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia penyayang, maka dia disayang oleh Allah. Rasulullah jangan ditanya ya, jangankan terhadap manusia, hewan. Ya. Beliau sangat-sangat penyayang. Kucing misalnya. Kita banyak yang galak, ya, ada kucing diusir, ditendang. Rasulullah sangat-sangat penyayang. Ada beberapa riwayat di mana unta, pernah juga burung, itu mengadu kepada Nabi. Ada seekor burung muter-muter di atas kepala Nabi. Nabi langsung mengatakan, siapa di antara kalian, wahai para sahabat, yang menyembunyikan anak burung itu? Ya, rupanya itu induk burung. Mengadu kepada Nabi. Karena apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah juga berikan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya tidak dimasyhurkan gitu ya. Lalu seorang sahabat mengakui dan mengambil anak burung itu untuk diberikan kepada induk burung itu. Ya. Pernah juga unta. Unta itu dengan terengah-engah mendekati Nabi. Nggak lama Nabi mengatakan, siapa pemilik unta ini? Dia mengadu kepadaku bahwa pemiliknya memberikan beban yang terlalu berat. Ya, ini luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi manusia. Terhadap hewan saja seperti itu, apalagi manusia. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada banyak fawaid di sini. Hampir 20 ya. Saya pilihkan beberapa saja mengingat waktu. Jawazul masyi ila ta'ziyati wal iyadati bighairi idzin. Bolehnya menjenguk orang sakit, bolehnya mendatangi kematian tanpa undangan. Beda dengan walimah, haram kita datang kalau tidak diundang. Dan wajib kita datang kalau diundang. Hak kaum muslimin terhadap diri kita ada 6 ya. Kalau dia salam wajib kita jawab, kalau dia minta nasihat wajib kita nasihati, kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah wajib kita doakan dengan yarhamukallah. Kalau dia mengundang wajib kita datangi. Maksudnya mengundang makan. Mengundang makan. Mengundang makan itu tidak harus walimatul urus. Tidak harus hajatan, nikahan, hitanan, enggak. Pokoknya mengundang makan. Salah satu kebiasaan bangsa Arab, meneruskan kebiasaan Rasul dan para sahabat, adalah ngundang makan. Dalam rangka apa? Enggak ada apa-apa, pokoknya ngundang makan. Nah, di kita mengundang makan itu harus ada dalam rangkanya. Dalam rangka pulang haji, dalam rangka berangkat haji, dalam rangka nikah, dalam rangka khitan, dalam rangka pindahan rumah baru. Ya, nggak ada apa-apa kok ngundang makan, itu jarang. Padahal Rasul dan para sahabat nggak ada apa-apa ngundang makan. Emang mau ngundang makan. Gitu ya. Maka banyak di kita ketika diundang makan, suka bertanya. Dalam rangka apa? Apalagi dalam rangka yang batil. Banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita mengundang makan dalam rangka kebatilan. Apa? Ulang tahun. Ini jelas batil sebatil-batilnya. Ya. Dan sebuah kesombongan. Ulang tahun itu sebuah kesombongan. Jadi ingin kelahiran kita ada yang merayakan, dirayakan, diingat-ingat. Ya. Padahal Rasul, para sahabat nggak pernah mengingat-ingat kelahiran Nabi. Nggak ada sahabat yang mengingat-ingat. Ya Rasul, ini hari kelahiranmu. Atau wahai para sahabat, ingatlah ini hari kelahiranku. Nggak ada. Maka kapan Nabi lahir dibahas justru setelah Nabi wafat. Ya.
Termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, para nabi, para enggak ada. Dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, bahwa Nabi Ibrahim lahir tanggal sekian, bulan sekian, enggak ada. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, enggak ada. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kebiasaan orang kafir, mengingat-ingat hari kelahiran. Kemudian istihbabu ibradil muksim tadi ya. Ibrarul muksim, memenuhi orang yang bersumpah. Mungkin satu saat ada orang yang bersumpah di hadapan antum, demi Allah, biasanya antum orang yang dibutuhkan. Sementara yang bersumpah ini orang kecil, dia tidak punya senjata, tidak punya kekuatan untuk memaksa antum datang. Nah, senjatanya demi Allah. Ya. Jawazu tikrari dakwah, bolehnya mengulang-ulang undangan. Diundang sekali nggak datang, diundang 2 kali, diundang 3 kali, ya begitu. Barangkali ini dipakai oleh para sales ya, mestinya seperti itu ya. Tawarin nggak mau beli, tawarin lagi sampai betul-betul ada kalimat saya nggak mau beli, gitu ya. Artinya memang luar biasa mental seorang sales itu. Yang penting dengan cara halal. Wujubu taqdimis salam alal kalam. Wajibnya mendahulukan salam sebelum bicara. Kan suka ada ya, mungkin antum pernah dengar saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini keliru ya. Salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dan seterusnya. Jadi mendahulukan salam, habis itu baru kalam, baru bicara. Satu lagi, istihbabu amri sahibil musibati bisabar. Disukai untuk menyuruh sabar kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Orang yang sedang tertimpa musibah itu sedang butuh-butuhnya nasihat. Maka kita nasihati supaya bersabar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Dalam sholat, adakah permulaan membaca a'udzubillah sebelum surat Al-Fatihah dalam rakaat pertama? Iya, iya. Justru hanya rakaat pertama ya, karena Al-Fatihah kan tilawah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah, berta'awud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Atau ini yang terpanjang, yang terbaik, baik sekali dipakai untuk salat. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Para ulama menyukai ta'awud jenis ketiga ini di rakaat pertama setiap sholat. Adapun rakaat kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu karena sudah menyambung. Kan di dalam sholat tidak ada diam ya, menyambung bacaan terus. Berarti cukup di rakaat pertama.
Ketika makan dan minum tidak baca doa, dikatakan setan makan bersamanya. Bukan baca doa ya, tapi baca Bismillah. Tidak ada riwayat sahih Nabi mau makan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana, ini hadis yang dhaif. Yang sahih Nabi hanya membaca Bismillah. Tanpa lafaz Ar-Rahman, tanpa lafaz Ar-Rahim. Cukup Bismillah. Padahal makanan dan minuman tidak berkurang sedikit pun dan merasakan nikmat. Apa yang dimaksud makan bersama setan? Ya, tinggal kita pilih ya. Kalau orang kafir, orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa dengar sabda Nabi, mungkin ketawa. Mentertawakan Nabi. Nabi bodoh amat. Ya biarin orang mereka kafir, nggak percaya dengan Rasulullah. Lah kita kan percaya dengan Rasulullah. Ya, kalau kita nggak percaya dengan Rasulullah, ya kita berkurang mana? Orang sepiring masih sepiring, segelas masih segelas. Mosok setan ikut makan bersama kita? Ya tinggal pilih. Kita mau jadi orang yang beriman apa orang kafir? Kalau orang kafir ya itu. Kita akan mentertawakan Nabi. Nabi ada-ada aja ini, orang masih sepiring. Kecuali berkurang. Ya. Allah Maha Tahu. Ya. Dan kita, bedanya kita dengan jin itu apa sih? Bedanya kita dengan jin, setan itu apa sih? Huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Kita nggak lihat. Mereka lihat kita, tahu kita. Oleh karena itu, karena kita nggak lihat mereka, Allah berikan senjata, tameng, hijab. Coba kalau kita tidak diberikan senjata oleh Allah, habis kita. Ya gimana kita bisa menang dengan makhluk yang dia melihat kita, kita nggak melihat, gimana bisa menang? Alhamdulillah kita diberi tameng, diberi hijab, diberi senjata. Makanya kita bisa menang. Orang kafir nggak ada yang menang. Mana ada orang kafir lawan setan menang? Buktinya seluruh orang kafir kekal di neraka selama-lamanya. Itu karena kalah melawan setan. Nah, kita insya Allah menang kalau menggunakan cara Nabi. Nah, salah satu cara Nabi, kalau mau makan, mau minum, baca Bismillah. Mau tidur ada doanya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mau jima hubungan suami istri, semuanya ada tamengnya. Alhamdulillah, kita lakukan itu semua agar kita selamat dari setan sehingga masuk surga. Sekali lagi, orang kafir nggak ada yang menang melawan setan. Maka semua orang kafir kekal di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Maka kita percaya, nggak perlu bukti. Buktinya mana? Makan berkurang, nggak perlu bukti. Ketika iman dan iman kita betul-betul sempurna, kita nggak butuh bukti. Jangan seperti Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, itu selalu butuh bukti. Kalau betul engkau Nabi, turunkan makanan dari langit, turun. Kalau betul engkau Nabi, wahai Musa, datangkan air, 12 mata air dari batu, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kafir lagi, minta bukti lagi, datang bukti, beriman, lalu kafir lagi. Itulah Yahudi Bani Israel. Ini sangat berbeda dengan para sahabat. Para sahabat menyaksikan mukjizat Nabi itu setelah beriman. Bukan lihat mukjizat dulu baru beriman. Enggak. Tiba-tiba Nabi di hadapan orang-orang kafir bisa memancurkan air dari jari-jarinya, lalu orang-orang kafir beriman. Enggak. Muncul air dari jari-jari beliau itu di hadapan para sahabat,
yang udah beriman selama ini. Termasuk ketika semangkok susu dipegang oleh Nabi, disuruh minum 80 orang lebih, semuanya puas semua, kenyang semua. Itu di hadapan para sahabat yang sudah beriman. Bukan di hadapan orang kafir. Ya. Maka jangan pernah minta bukti. Wallahu. Ya, habis. Kalau habis kita akhiri, antum kerja lagi. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi